Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan juga tentunya semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ya, anak-anakku sekalian, kita bertemu lagi di channel Muklis Jasmin dengan saya Abdul Muklis SPD, dan pada kali ini kita akan membahas materi yang sangat seru, yaitu tentang kekayaan alam, yaitu berupa persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, kita ketahui bahwasanya flora dan fauna di Indonesia sangat banyak dan sangat unik sekali. Namun, sebelum kita memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, anak-anakku sekalian, kita akan membahas tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Namun sebelum kita mengetahui kekayaan yang ada di daerah-daerah, bahkan juga kekayaan alam flora dan fauna ini sangat diminati oleh negara-negara lain, perhatikan dulu indikator yang akan kita bahas pada kali ini. Ya, anak-anak sekalian, sebelum kita membahas lebih jauh tentang kekayaan alam berupa flora dan fauna yang lebih luas, ya, kita pahami dulu apa itu flora. Ya, flora adalah jenis tumbuhan serta tanaman yang ada di muka bumi. Nah, kemudian kalau fauna itu apa? Kalau fauna yaitu segala jenis hewan yang ada di muka bumi. Ya, anak-anakku sekalian, persebaran flora dan fauna di Indonesia ini dipengaruhi oleh letak geografis, bentang alam, dan sejarah. Sebelumnya kita pernah membahas tentang letak geografis, bentang alam, dan sejarah juga tentang Indonesia. Dan kemudian berdasarkan wilayah dan karakteristik, bahwasanya flora dan fauna ini terbagi atas 3 bagian di wilayah Indonesia. Yang pertama, Indonesia di bagian barat, Indonesia di bagian tengah, dan juga Indonesia di bagian timur. Ya, persebaran flora dan fauna di Indonesia, ya, ini yang pertama garis Wallace. Nah, ini adalah garis yang memisahkan Indonesia di bagian barat dan tengah, sedangkan garis Weber memisahkan Indonesia di bagian tengah dan timur. Persebaran flora dan fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian. Nah, ada tipe Asiatis, yaitu wilayah bagian barat, dan kemudian tipe peralihan, yaitu wilayah bagian tengah, dan yang ketiga tipe Australis, yaitu di bagian wilayah timur. Ya, yang pertama yaitu flora Indonesia di bagian barat atau Asiatis. Banyak sekali flora di bagian barat yang hampir sama dengan flora di benua Asia. Flora Indonesia di bagian barat atau di bagian Asiatis ini meliputi Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Dan kemudian flora Indonesia bagian barat atau Asiatis ini terdapat beragam flora dengan sifat yang heterogen, terutama dipengaruhi oleh karena iklim yang hujan tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Kemudian yang berikutnya, bahwasanya terdapat berbagai jenis variasi tumbuhan. Ya, ini di bagian Asiatis terdapat ada lumut, paku-pakuan, jamur, dan pohon meranti. Jenis flora Indonesia di bagian barat bagian Asiatis ini terdapat berbagai jenis hutan, yaitu hujan tropis dan hujan bakau. Ya, yang berikutnya yaitu jenis tumbuhan Di bagian barat ini terdapat flora endemik Indonesia yang misalnya
adalah bunga Rafflesia, nah, atau disebut juga dengan bunga bangkai. Di Bengkulu ini merupakan adalah bunga Rafflesia terbesar dan memiliki bau yang tak sedap. Berikutnya, flora Indonesia di bagian tengah atau bagian peralihan ini terdapat di wilayah Pulau Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Adapun jenis flora Indonesia di bagian tengah, ciri-cirinya ini memiliki kelembapan udara yang curah hujannya lebih rendah, yaitu ada hutan pegunungan, hutan sabana, dan juga hutan stepa tropis. Kemudian ciri-ciri berikutnya yaitu terdapat tanaman rempah-rempah seperti pala dan juga cengkeh. Nah, rempah-rempah ini yang sangat diminati oleh bangsa barat karena rempah-rempah ini cukup sangat bagus dan sangat disukai oleh negara asing. Yang ketiga yaitu flora Indonesia di bagian timur atau bagian Australis. Nah, ini adalah hampir sama dengan flora yang berada di benua Australia. Flora Indonesia di bagian timur ini terdiri dari wilayah di bagian timur seperti Papua dan Maluku. Nah, di sana terdapat banyak yaitu pohon sagu dan ini menjadi konsumsi bahan pokok yang ada di daerah tersebut. Berikutnya ciri daripada tanaman di bagian timur atau di Australis ini memiliki tanaman yang khas seperti di benua Australia, yaitu ada pohon rasa mala dan tanaman eukaliptus. Yang berikutnya kita membahas tentang persebaran fauna di Indonesia. Berikutnya yaitu persebaran fauna di Indonesia, di mana kita akan membahas jenis fauna yang ada di Indonesia baik di bagian barat, tengah maupun di bagian timur. Nah, ada hewan apa sajakah di setiap wilayah-wilayah yang memiliki ciri khas berbeda-beda. Ciri daripada fauna Indonesia di bagian barat atau Asiatis ini beragam mamalia yang berukuran sangat besar, ya, seperti orangutan, gajah, harimau, badak bercula satu, dan juga banteng. Dan juga di bagian barat ya, ini terdapat banyak pula ditemui reptil ya, seperti buaya, kadal, bunglon ya, atau iguana, kemudian kura-kura dan juga terenggiling. Berikutnya yaitu yang kedua, fauna Indonesia di bagian tengah ini meliputi daripada wilayah Pulau Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Nah, ciri-cirinya seperti ciri-ciri fauna Indonesia di bagian tengah atau di peralihan ini terdiri dari hewan yang sangat unik atau khas ya, seperti komodo, anoa, babi rusa, dan juga burung maleo. Dan yang sangat terkenal sekali yaitu komodo yang diakui oleh negara-negara bahwasanya komodo di Indonesia menjadi salah satu keajaiban di dunia. Ya. Yang ketiga yaitu fauna Indonesia di bagian timur atau Australis. Ya, persebaran fauna di Indonesia yang di bagian timur ini memiliki kesamaan dengan fauna yang ada di benua Australia secara umumnya. Nah, wilayah Indonesia bagian timur, nah ini seperti Papua, Maluku, dan sekitarnya. Nah, ciri-ciri hewan ataupun fauna Indonesia di bagian timur ya, terdiri dari atas ya, seperti ada kanguru dan juga koala. Hewan ini sangat sama di daerah Australia. Dan berikutnya contoh hewan fauna Indonesia di bagian timur. Nah, ini yang sangat khas yaitu seperti cendrawasih dan kasuari. Nah, itulah hewan-hewan yang berada di wilayah-wilayah bagian barat, tengah, dan timur. Ya, demikianlah
pembahasan materi kita tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, tentunya sangat seru dan beragam sekali jenis flora dan fauna kita, dan tentunya kita harus menjaganya, melestarikannya. Jangan sampai jenis tanaman atau hewan ya, yang dilindungi ini diambil oleh orang lain, dan kita harus tetap menjaganya. Dan tentunya kekayaan alam ini sangat indah apabila kita terus menjaganya dan merawatnya. Nah, anak-anakku sekalian, setelah ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Ya, nanti kalian jawab pertanyaan ini dan diserahkan kepada Bapak Ibu gurunya. Anak sekalian, demikianlah video pembelajaran kita pada kali ini. Kita akan bertemu lagi pada tayangan-tayangan video pembelajaran berikutnya. Ya, tetap semangat ya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.